Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Dwi Santosa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, yaitu sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Syarat-syarat sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, syarat-syarat sistem yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Syarat yang keempat, unsur dasar dari proses, arus informasi, energi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Pendidikan merupakan usaha untuk sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat dengan memilih isi atau materi, strategi, kegiatan, dan teknik penelitian yang sesuai. Pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak. Dan selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Jabaran Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Ciri-ciri pendidikan nonformal adalah tempat pembelajaran bisa di luar gedung sekolah, kadang tidak ada persyaratan khusus, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas, adanya program tertentu yang khusus yang hendak ditangani, bersifat praktis dan khusus, pendidikan berlangsung singkat, terkadang ada ujian, dan dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ciri-ciri pendidikan informal adalah tempat pembelajaran bisa di mana saja, tidak ada persyaratan yang jenjang, tidak ada program yang direncanakan secara formal, tidak ada ujian dan materi tertentu yang harus tersaji secara formal, dan tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas SMP atau MI,
adalah jenjang paling dasar dan ditempuh selama 6 tahun. SMP, MTS atau sederajat adalah jenjang pendidikan dasar dan ditempuh selama 3 tahun. SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal setelah lulus SMP dan ditempuh selama 3 tahun. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Di Indonesia ada beberapa jenis perguruan tinggi, antara lain akademik, politeknik, institut, universitas, sekolah tinggi. Sedangkan jenis pendidikan antara lain: 1. Pendidikan umum. Pendidikan dasar yang menengah dan mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendidikan kejuruan. Pendidikan dasar yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. 3. Pendidikan akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu, yakni program sarjana dan pasca sarjana. 4. Pendidikan profesi. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu. Dan yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sini. Materi keempat adalah kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Yang pertama adalah kurikulum nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Sedangkan kurikulum lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan potensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak ada dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada substansi mata pelajaran muatan. Materi kelima adalah hubungan kurikulum dengan tujuan pendidikan. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum merupakan alat penting dalam proses pendidikan. Kurikulum juga memegang kunci dalam proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan menyangkut rencana dan pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah, maupun nasional. Sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai pemimpin formal ataupun informal, selalu mengharapkan tumbuh dan berkembangnya anak, remaja, dan generasi muda yang terbaik, cerdas, dan berkemampuan, karena kurikulum mempunyai manfaat yang sangat besar dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Maka tentunya kurikulum mempunyai fungsi dan peran yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.